والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada maghrib yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam agenda rutinitas kita setiap minggunya adalah kajian tahsin. Salawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati penghulu Masjid Darul Aman, alim urdu aman, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat sidang salat maghrib yang berbahagia. Ini nampaknya pengaruh hujan atau apa nih? Kita berbaik sangkanya karena pengaruh hujan kayaknya. Saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kemarin dikontak sama Pak Imam. Minggu kemarin itu kita tidak melaksanakan tahsin karena ada mendoa 40 malam di sini. Ada dua kan? Ada dua katanya. Maka kebanyakan jamaah kita itu ke sana. Sedangkan kita tajam tahsin setiap malam Jumat. Maka dihubungi, kita tidak melaksanakan kajian tahsin. Kamis malam Jumat kali ini pas lo hujan lobek. Hujan lobek pula. Tinggal 6 orang lagi. Ya kan? Maka itu semua tidak mengurangi rasa semangat kita untuk belajar tahsin Al-Quran. Malam ini kita nggak usah ini dulu, Sanim. Kita murojaah dulu yang di atas. Ya, kita ulang-ulang dulu. Ya, yang bawah, yang bawah. Ini. Ya, ini dulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah mempelajari makharijul huruf, ya, tempat keluar huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu ada 28, ya, 28. Semuanya itu keluar di 5 bagian ini. Ya, semuanya keluar dari bagian yang 5 ini. Ya, bagian yang 5. Yang pertama ada namanya rongga mulut. Nah, ini rongga nih Pak ya. Ini rongga. Nih. Namanya al-jauf. Keluar di sana harkat fathah. Setelahnya ada alif sini. Di situ dia ada 5 ya. Yang pertama rongga mulut dulu. I juga i, u. Maka vokal itu keluarnya di rongga mulut. I, u. Ya kan? Di atas a di bawah i, a di depan u. I, u. Nah, itu ngaji orang lama, orang dulu, ya kan? Maka disinilah namanya rongga mulut. Keluar di situ a, i, dan u. Selain itu tidak keluar. Ya, di sini. Itu namanya al-jauf, rongga mulut. Jadi rongga kita keluar di rongga mulut. Namanya adalah al-jauf. Itu mudah.
Ya, untuk yang pertama itu mudah. Untuk yang kedua, nah ini agak sulit dikit. Namanya adalah al-halaq, al-halqu. Al-halqu itu artinya adalah tenggorokan atau kerongkongan. Tenggorokan kita mulai dari atas sini, ya, sampai di bawah, itu namanya tenggorokan. Mulai dari atas sini, sampai bawah, namanya adalah tenggorokan. Ya, namanya tenggorokan. Yang paling bawah sekali di sini, Bu, Pak, sini. Itu keluar di situ huruf A. Nah, A. Ada terasa? Ya. A dan H. H besar. H besar. Jadi yang bawah sekali dia A dan H. A dan H. Maka ketika kita mengucapkan A, I, U, maka keluar di tenggorokan. Yang huruf hamzahnya, ya, yang untuk vokal bunyinya A, I, U, rongga mulut tadi. Tapi kalau hurufnya hamzah, keluarnya di bawah tenggorokan. Keluar di situ dua huruf, A, H, A, H. Maka ketika kita mengucapkan H, Bismillahirrahmanirrahim. Di situ H besar. Enggak boleh kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu H kecil. Kalau Bismillahi, itu lain artinya. Tidak ada dalam bahasa Arab. Tapi kalau Bismillahi dengan nama Allah, ya kan? Maka itulah gunanya kita belajar tahsin. Karena fatal ketika H kita ubah ke H besar, kita ubah ke H kecil. Fatal. Sesuai yang contoh yang sudah saya sampaikan sebelumnya, pertemuan sebelumnya, kalau alhamdulillah, itu H kecil. Alhamdulillah artinya adalah segala puji bagi Allah. Kalau kita baca H besar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ini contoh, ya, maka itu fatal artinya. Apa artinya? Celakalah bagi Allah. Jadi kalau kita rubah, celaka Allah, nah mungkin, kan? Maka yang paling bawah tadi adalah A dan H. Ya, saya ulang. Yang paling bawah tenggorokan A dan H. Di tengah-tengah, dekat jakun kita bagi laki-laki, itu keluar dua huruf. Keluar dua huruf, H kecil, H pedas dengan Ain, ya, H dengan Ain. Nah, itu bisa makanannya satu orang dua. H dan Ain, ya kan? Maka ketika kita mengucapkan maka ditekan sedikit. Keluar dia dua huruf di tengah-tengah, H dengan Ain. Yang terakhir Kho dengan Gha. Kho dengan Gha. Kho dengan Gha. Maka
keluar yang di atas sekali ini huruf kho dengan huruf gha. Maka ketika kita mengucapkan kho, yatakhabbatuhush. Apa contoh lain? Ya kan? Di dalam surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil. Jadi ada keluar dia seperti ketika kita menyembelih hewan. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Itu keluar di tenggorokan. Ya, oke. Kita lanjut pembahasan nun sukun kemarin. Ya, nun sukun. Nah ini. Kita sudah mempelajari kemarin izhar artinya jelas. Dengan idgham artinya memasukkan. Yang ketiga hari ini adalah ikhfa hakiki. Namanya ikhfa hakiki. Ikhfa ada dua, Bu. Ya. Kalimatnya ada dua, ikhfa satu, hakiki satu. Ya, kebanyakan orang ya menyebutnya dengan ikhfa. Tapi ketika kita mengucapkan ikhfa, harus kita sandingkan dengan hakiki, karena nanti ada ikhfa syafawi. Ya, di mim sukun. Ikhfa hakiki, ibu-ibu sudah pernah belajar ikhfa? Sudah ya? Sudah. Mungkin sudah. Malam ini kita pedalami. Kita kaji lagi tentang ikhfa itu sendiri. Hukum yang ketiga ini yaitu ikhfa hakiki dari hukum nun sukun. Ya. Ini masih hukum nun sukun dan tanwin. Belum kita pelajari hukum mim sukun. Kita mempelajari malam ini masih nun sukun yang ketiga, ikhfa, yang artinya adalah samar-samar. Jadi ikhfa itu Bapak Ibu sekalian bainal izhar wal idgham, antara kita baca jelas dan kita masukkan. Jadi pertengahan, namanya samar-samar. Ya, nanti kita praktekkan dalam pengucapan hukum ikhfa. Namanya samar-samar. Terjadi apabila nun sukun atau tanwin, berarti ini kan pilihan. Ada kalanya nanti nun sukun, ada kalanya tanwin. Bertemu salah satu huruf yang 15. Jadi huruf ikhfa hakiki itu adalah 15. Dalam hukum nun sukun atau tanwin, huruf yang paling banyak adalah huruf ikhfa. Ibu-ibu udah hafal huruf ikhfa? Ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qa, kaf. 15. Ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sin, sad, dad, ta, za, fa, qa, kaf. Ya, ini semua. Yang pertama bertemu dengan huruf ta. Tolong perhatikan.
Tolong dengarkan cara membaca nun sukun bertemu dengan ta. Ya, jadi bacanya tidak min tahtiha, salah. Itu artinya izhar, jelas. Min tahtiha, walaupun dia dengung, tapi kita baca jelas, hukumnya izhar. Tapi cara bacanya adalah bunyi nun sukunnya ini kita samar-samarkan. Min tahtiha. Ya, min tah. Coba sama-sama. Tetapi tidak boleh dia kedengaran hukum idgham. Miltah, salah juga. Dia pertengahan samar-samar. Min tahtiha, tidak boleh min. Kita jelaskan nun sukunnya, salah ya. Jadi bacanya adalah samar. Min tahtiha, min tahtiha. Itu huruf ta. Yang kedua huruf sa. Mana kemarin ibu-ibu makhraj huruf sa? Mana kemarin? Ujung lidah. Kemudian bertemu dengan gigi seri atas. Asa. Ya, digigit gigi seri atas. Ini lidah kita gigit. Sa. Ujung. Maka bacanya adalah ini tanwin. Mana tanwin sini? An bertemu sa. Tidak boleh terdengar an itu izhar, tapi samar-samar. Sajjaja, sama-sama. Sajjaja, ya, jaja ya, nanti di praktek kita bedakan antara dia baca izhar, idgham atau ikhfa. Jim sama, cara baca ikhfa sama semua. Anjaynakum bertemu dengan dal. Nundaniyah. Qinwanundaniyah. Pertanyaan untuk ibu-ibu. Kenapa ini nun bertemu waw tidak diidghamkan? Kiwanun. Masih ingat tak ibu-ibu? Kenapa? Kan nun sukun bertemu waw itu kan dalam kaedah idgham itu kan tepat. Nun sukun bertemu waw idgham bi gunnah. Kenapa tidak diidghamkan sini? Kinwanun. Kenapa tidak dibaca kiwanun? Ibu-ibu. Bismillah. Masih ingat ibu-ibu? Lalu po? Kenapa tidak diidghamkan? Karena dia satu kalimat. Ya, nun sama wawnya ini dalam satu kalimat. Yang diidghamkan itu adalah nun dan huruf idghamnya itu terpisah. Ya, terpisah.
Berarti dia dalam dua kalimat. Qinwanun, maka dia dibaca izhar di sini. Jelas. Bertemu zal, man zal ladzi, nunnya tidak jelas, samar-samar. Man zal ladzi. Lanjut ke za. Ini za kecil, nizza. Yauma idzin zurqa, yauma idzin zurqa. Kemudian ketemu sin, innal insana, shin, azabun syadid. Yang ke-9 sad, qauman salihin, qauman salihin. 10 dha musfiratun dhahikah. Bertemu ta, wa ma yantiqu, za an zuhurihim, man kana. Bertemu fa, ini salah nih. Bertemu fa ini contohnya Bu ya. Salah. Diketiknya salah. Bertemu fa contohnya ini. Umyun fahum. Nah sini ya. Umyun fahum. Tidak dibaca umyun yun, tapi umyun fahum. Terakhir bertemu dengan huruf qaf, contohnya ini rizqan qalu, ya, rizqan qalu. Itu semuanya adalah huruf ikhfa 15. Jadi nanti huruf yang 15 ini dia ada tingkatannya. Tingkatan ikhfa namanya. Kalau selama ini mungkin kita belum pelajari, belajar, maka malam ini kita pelajari tingkatan ikhfa itu seperti apa. Mungkin selama ini kita mengetahui ikhfa itu ikhfa aja. Tetapi ada kalanya ketika nun sukun bertemu dengan huruf tipis, dia datar. Ketika bertemu dengan huruf tebal, dia naik dikit. Maka itulah namanya nanti tingkatan ikhfa. Ada tingkatnya. Ya. Nah, sebelum kita praktek, ada tingkatan ikhfa. Yang pertama, tingkatan ikhfa yang pertama namanya ikhfa a'la. Ikhfa a'la. Apa definisinya? Ikhfa a'la itu adalah ikhfa yang tingkatannya paling kuat dengungnya. Tingkatan yang paling kuat dengungnya. Hurufnya ada 3. Ya. Nah, dari huruf yang 15 tadi, maka dibagi lagi 3 pembagian, 3 tingkatan. Yang pertama namanya ikhfa a'la. Ikhfa yang tingkatannya paling kuat dengungnya. Hurufnya 3. Sama-sama kita baca ta, da, po. 3 ini paling kuat dengungnya. Apa contoh tadi? Nah, ini ada contohnya, bawa. Nah, bertemu ta, min, kuat. Ya. Min tahtiha, maka dengungnya paling kuat. Maka ikhfa a'la itu hurufnya tadi ada 3. Ta, da, po. Ta,
da, to. Yang kedua kinwanul. Ini disambung salah nih. Ya. Kinwanul daniyah, bertemu dal. Maka ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf dal, maka ikhfa-nya bunyinya paling kuat. Kuatnya apa? Dengungnya. Maka ketika bertemu dal, dengungnya kuat. Kinwanul daniyah. Pertama tadi huruf ta. Min tahtiha qinwanun daniyah. Yang terakhir bertemu dengan huruf po. Maka beda nanti. Coba. Wa ma yanqi. Yang angkat. Coba sama-sama. Wa ma yanqi. Wa ma yanqiku. Lebih diangkat lidah kita. Yanqiku. Ya, tiga ini adalah ikhfa a'la. Ikhfa a'la. Ikhfa a'la itu yang paling tinggi, yang paling kuat dengungnya. Hurufnya ada 3, ta, da, dan to. Ada pertanyaan tentang ikhfa a'la? Ya, 3 dulu hurufnya. Ta, da, to. Yang kedua, ikhfa adna. Ikhfa adna ini tingkat gunnanya atau dengungnya paling rendah. Kebalikan. Ya. Paling rendah. Hurufnya ada 2, kaf dan qaf. Cuman 2, kaf dan qaf. Ketika ada nun sukun bertemu dan kaf, bunyinya man kana, man kana, man kana. Jadi bunyinya eng, mang, man, man kana, man kana. Jadi ada suara eng, eng, eng. Man kana bertemu dengan qaf, dia beda Pak ya. Karena apa beda? Karena huruf kaf dengan huruf qaf berbeda tempat keluarnya. Kalau qaf itu dekat, dia ujung lidah sekali, dekat dengan tenggorokan. Tapi kalau kaf di depan qaf, qa, ka. Jangan ko, ko. Itu sama. Ko paling belakang. Ko dekat tenggorokan. Dia ujung lidah. Ya kan? Nah, di sini. Ko depannya ka. Ko, ka. Maka beda bunyinya. Man kana rizqan kang qalu. Jangan kang, rizqan qalu. Salah. Ya. Nah, nanti silakan bedakan ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu kaf dengan qaf. Ya. Nah, itu namanya ikhfa adna. Ikhfa adna itu gunnanya paling rendah. Terakhir, ikhfa ausat. Ikhfa yang tingkat gunnanya pertengahan. Hurufnya itu selain huruf ta, da, to, ko, kaf. Berarti huruf yang 15 tadi. Apa yang udah? Ta udah tadi kan? Sa termasuk
Masuk. Ja ikhfa ausat pertengahan berarti. Da tidak. Da tadi ikhfa a'la. Za ausat berarti. Za ausat. Sin ausat. Shin ausat. Sad ausat. Dad ausat. To sudah. Za ausat. Qaf ikhfa adna. Fa adna fa ausat. Qaf ikhfa adna. Jadi selain tada to ini berarti 10 dia hurufnya. Ya kan? Karena huruf ikhfa ada 15. Maka suara dengungannya setiap huruf menuju huruf setelahnya. Nun atau tanwin secara langsung. Maka hurufnya langsung dihubungkan ke sini. Umyun fahum. Umyun fahum. Itulah tingkatan ikhfa. Silakan kita buka Al-Quran kita. Kita akan praktekkan ikhfa. Coba kita buka surat Al-Zalzalah. Surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Silakan. Ibu-ibu dulu yang paling banyak dulu. Nah, cari di situ hukum ikhfa. Nah, tapi diperhatikan panjang pendeknya. Panjang pendek. Silakan, Ibu. Alhamdulillah. Emaknya terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zi yang pertama Ibu udah jelas. Za yang kedua belum. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, lanjut. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Coba disamar-samarkan lagi dikit lagi. Wa qalal insana. Wa qalal insana. Masih in. Coba disamar-samarkan, Bu. Wa qalal in kalau coba. Ya, kalau in lidah kita nempel ke langit-langit. In kalau samar-samar itu enggak. Dia terawang-awang. Wa qalal insa. Enggak ke atas, enggak ke bawah. Berarti terawang-awang. Wa qalal insa. Ya, lanjut. Masih izin. Yauma idzin tu. Ya.
Lanjut masukkan ke ianya. Faman, dengung dulu. Syarran yarah. Ya. Di situ huruf hukum ikhfa yang pertama, insanu yauma idzin tu. Apa lagi? Mithqala dzarratin syarran yarah. Syarra. Silakan yang lain. Ibu-ibu lagi. Satu lagi. Surat ada? Kalau enggak, kalau enggak kita suruh malaikat Jibril. Nah, coba kho-nya, suara kho. Wa akhrajatil sa. Masih izhar. Wa qala al-insan. Yauma idzin ashtatal. Ya, ulang lagi. Tal, ta. Kalau to, ashtatal to. Dia ini standar. Pendengar. Nah itu dzarratin, baru dijelaskan dzarratin khairan yarah.
Wa may, langsung masukkan ke ya. Dzarratin. Coba ulang. Syarran yarah. Ya. Silakan Bapak-bapak, surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Kita cari di situ hukum ikhfa. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Namanya panjang, Pak. Wa ma adra. Kayaknya enggak banyak. Wa ma adraka mal qari'ah. Dalnya kita qalqalakan. Wa ma adraka mal qari'ah. Raka mal qari'ah. Lanjut. كالفراش المبثوث فراش ya وتكون الجبال nil manfush. Ya, kita cukupkan dulu karena udah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baiklah, setelah salat Isya seperti biasa kita lanjutkan kajian tahsin kita pada malam yang berbahagia ini. Tadi kita sudah membahas tentang hukum ikhfa. Ikhfa itu artinya samar-samar, menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15. Ta, tha, jim, da, za, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qa, kaf. Itu huruf ikhfa yang 15. Tingkatan ikhfa itu ada 3 tadi. Ada ikhfa a'la. Kita ulang. Ada ikhfa a'la. Ikhfa a'la itu tingkatan dengungnya paling tinggi. Hurufnya ada 3. Ta, da dengan
to. Itu ikhfa a'la. Yang kedua ada namanya ikhfa adna. Adna, gunnanya paling rendah. Hurufnya ada dua, kaf dan qaf. Ya, yang pertama tadi ikhfa a'la ada tiga hurufnya. Ta, da, to. Yang kedua ikhfa adna, hurufnya ada dua, kaf dengan qaf. Yang ketiga namanya ikhfa ausat, pertengahan. Ya, dengungnya pertengahan. Hurufnya selain yang lima tadi. Ta, da, to, kaf, qaf. Berarti ada 10. Ta, jim, zal, zai, sin, shin, sad, dad, zo, fa. Ada 10 berarti. Contohnya ikhfa ausat ini adalah umyun fahum, umyun fahum, yun. Ini tanwin, dua baris di tengah, dua baris di depan. Ya, un. Jadi asalnya un, bertemu dengan fa, hukumnya ikhfa, maka berubah dia umyun fa, umyun fa. Maka yang dikatakan samar-samar itu adalah bunyi nun sukun atau tanwinnya. Umyun fa. Seakan-akan kita mengucapkan kalimat huruf setelahnya. Kalau setelahnya ta, contohnya minta, minta, minta. Seolah-olah kita mengucapkan huruf setelahnya. Itu yang dinamakan adalah samar. Minta tiha qinwan daniyah nun. Tidak baca nun, itu izhar namanya, jelas. Nun daniyah, nun daniyah. Nah, dan lain sebagainya. Itu adalah hukum ikhfa. Tolong dihafal. Tingkatan ikhfa itu ada 3, ikhfa a'la, ikhfa adna, dan ikhfa ausat. A'la dengungnya paling tinggi, hurufnya 3, ta, da, to. Yang paling rendah namanya ikhfa adna, hurufnya ada 2, kaf dan qaf. Yang pertengahan ini namanya adalah ikhfa ausat, hurufnya selain yang 5 tadi, selain yang tinggi dan rendah. Berarti tinggi tadi 3, yang paling rendah 2, 5, berarti yang pertengahan itu 10. Semuanya ada 15. 15 inilah huruf-huruf ikhfa hakiki. Huruf ikhfa hakiki. Jadi cara prakteknya, kalau izhar, lidah kita langsung nempel ke langit-langit. Un. Coba un. An. Ada nun sukun. An. Dia lengket langsung, lidah itu ke lengket ke langit-langit, seperti ini. Ini lidah kita, ini langit-langit nempel langsung. An, un, in, an. Un, in, an. Tetapi kalau ikhfa, dia terawang-awang antara di atas dengan bawah. Tidak lengket. Ya. Lidah kita itu
lengket ke langit, langit-langit. Ini langit-langit kita, Bapak Ibu sekalian. Langit-langit. Yang ada ini ya, ini langit-langit tuh. Di bawahnya ada lidah. Maka seperti itulah cara pengucapan ikhfa hakiki. Kita lanjut yang terakhir. Hukumnya adalah iklab. Nah, ada lagi. Ini hukum mim sukun. Mim dan nun yang bertasdid. Iklab. Iklab ini hukum nun sukun dan tanwin yang terakhir. Jadi izhar, idgham, ikhfa, iklab. Izhar tidak ada pembagiannya. Idgham ada dua. Idgham bi gunna dan bila gunna. Bi gunna hurufnya ada 4. Ya, waw, mim, nun. Bila gunna ada 2. Lam dan ro. Itu idgham. Ikhfa tadi izhar tidak ada pembagiannya. Idgham ada 2. Ikhfa ada 15 hurufnya. 15 huruf ini ada tingkatannya. Tingkatan yang pertama ikhfa a'la, hurufnya 3, ta, da, to. Yang kedua ikhfa adna, yang paling bawah hurufnya 2, kaf dan qaf. Yang pertengahan ada 10. Yang terakhir ini hukumnya iqlab. Iqlab. Iqlab itu isim masdar. Masdar dari qalaba yaqlibu iqlab. Ya, iqlab ini apa hukumnya? Hukum yang keempat dari hukum nun sukun dan tanwin adalah iqlab. Arti iqlab ini adalah mengganti. Apa artinya? Mengganti. Nah, jadi qalaba itu artinya mengganti, menukar. Nah, kalau seandainya ada pekerjaan kita tukar menukar terus, itu qalbun tuh. Qalaba artinya. Ya, mengganti. Mengganti sesuatu dengan sesuatu atau menukar sesuatu dengan sesuatu. Qalbu syai'i bisyai'i. Qalbu, qalbun. Qalbun artinya hati. Itu huruf qaf, Bu. Qalbun, qaf, lam, ba. Hati artinya. Tapi kalau pakai kaf kita kalbun, apa artinya? Mohon maaf, artinya anjing. Nah, beda tuh. Nah, kan? Kalau kaf tadi di belakang. Kalau kaf itu depan. Itu gunanya. Ajan kalbun, mana artinya kalbun? Soalnya kalbun kan anjing artinya tuh. Ya, maka hati-hati dalam mengucapkan bahasa Arab ini. Ya, kalau bahasa Indonesia hati, hati. Anjing, anjing. Tapi dalam bahasa Arab kita tukar aja satu huruf, beda artinya. Qalbun hati, kalbun anjing. Nah, itu iklab. Maka secara bahasa iklab ini adalah menggantikan. Secara istilah menggantikan bunyi nun sukun dengan mim. Nun sukun, ini nun sukun, kita ganti mim sukun saat membacanya. Adapun iklab ini terjadi apabila nun sukun, ini nun sukun yang pertama, atau tanwin, nanti ada tanwin, bertemu dengan huruf ba. Hurufnya ada satu, yaitu ba. Tidak ada huruf lain. Ketika ada nun sukun atau tanwin nanti bertemu dengan huruf ba, maka bunyi nun sukunnya ini kita ganti ke mim. Coba kita perhatikan. Coba kita perhatikan Al-Quran. Surat dalam surat apa yang ada?
Wadduha dah. Dah ada. Lam yajidka yatiman fa'awa. Al-Humazah. Mana ada? Al-Humazah tak ada. Kalla layum. Layum badha. Ada tu layum badha. Kita cari lain. Iqra ada tak? Yanha abdan idza talla alam ya'lam bi anna Allah. Yang nun. Kalla la yumbadhanna fil hutamah. Ya wailul. Ada yang lain tak? Coba kita buka wailul. Wailul likulli humazatil lumazah. Lumazah. Coba perhatikan ayat yang keempat. Al-Humazah. Kalla la yumba. Ada tak di Al-Quran Bapak Ibu sekalian huruf mim di atas ba? Ada? Kalau ada seperti itu, maka bunyi nun sukun kita ganti ke mim. Kalau tidak ada, ganti aja sendiri. Itu gunanya kita belajar kaedah-kaedah tajwid seperti ini. Kenapa ya yang menulis Al-Quran ini ditulisnya mim di atasnya? Supaya tahu itu hukumnya iklab. Berarti nun ini kita ganti ke mim. La yumbadhan. La yumbadhan. Tidak boleh kita baca la yunbaza. La yunbaza. Salah. Karena dia hukumnya iklab. Kita contohkan min ba'di. Ini ada nun sukun. Ini nun sukun ya. Bertemu dengan ba. Di sini tidak ada ditulis di atasnya huruf mim. Ketika bertemu seperti ini, tidak ada huruf mimnya, maka dibaca mim. Mim ba'di. Mim ba'di. Dia dengung. Ya, tidak boleh kita baca min ba'di. Min ba'di. Salah. Karena hukumnya iklab. Min ba'di. La kalla la yumbadhan. La yumbadhan. La yumbadhan. Tidak boleh kita baca kalla la yunbazan. Salah. Ya. Karena hukumnya adalah iklab. Kita ganti nun sukun ini menjadi mim sukun. Coba kita cari selain layum badan. Al-lail. Ya. Ya, silakan. Silakan. Ibu-ibu. Coba. Sampai 9 aja ibu.
wa kadzdzaba bil husna. Itu wa amma man bakhila ada nun sukun bertemu dengan ba, dia hukumnya adalah iqlab. Maka kita baca wa amma man bakhila wastaghna dia disertai dengan dengung tapi dengungnya itu takarannya tidak boleh lebih dari 2 harkat. Tidak boleh kita bacanya panjang. Wa amma man bakhila wastaghna. Itu panjang kali. Ya. Sedang saja. Wa amma man bakhila wastaghna. Begitu juga dengan ketika ada yang bertasydid, umpamanya ada nun. Innal insana, maka dengung itu takarannya seperti takaran mad asli, 2 harkat. Tidak boleh dengung ini kita baca 2 harkat, yang satunya 4 harkat, yang satunya 3 harkat, yang satunya 4 harkat lagi. Itu nggak boleh. Apa ya? Silakan Bu. Apanya? Sama. Apanya? Enggak. Cuman yang paling masyhur ya. Jadi dalam kaidah tajwid ini Bapak Ibu sekalian, kaidah tajwid ini, jadi kan ada takarannya. Di dalam yang kita baca sekarang kan Al-Qur'annya itu kita membaca riwayat hafaz. Riwayat hafaz itu dengungnya itu harus 2, tidak boleh lebih. Tetapi kalau di dalam riwayat lain boleh baca 4-3. Itu nanti perbedaan antara orang yang membaca 2 dengan orang yang membaca 3. Jadi belajar ilmu tajwid ini seperti kita belajar mazhab. Ada takbirnya Allahu Akbar, tangannya seperti ini. Allahu Akbar tengah, Allahu Akbar ni, Allahu Akbar ni. Maka ilmu tajwid seperti itu juga. Ada yang membaca 2, ada yang membaca 3, ada yang membaca 4. Tetapi dalam riwayat yang kita baca sekarang itu dibaca 2. Ibu. Ya. Apa ya? Nampak? Maka seperti mad asli aja. Innal insana. Seperti itu kaidah-kaidah dalam riwayat hafaz. Pada umumnya adalah ilmu tajwid. Seperti itu. Cuman nanti kalau mad ada takarannya. Seperti mad wajib, dia 4-5, tidak boleh sampai 6 harkat. Mad jaiz boleh enggak? 2 boleh. Mad jaiz munfasil. Contohnya apa? Innallaha la yastahi ay. Sedangkan dia mad wajib, mad jaiz munfasil. Tetapi tidak di dalam riwayat yang kita baca sekarang. Riwayat yang kita baca sekarang mad jaiz munfasilnya lebih dari 2 harkat, 3 sampai 4 harkat. Atau ada yang sampai 5. Seperti itu panjangnya, ya. Oke. Itu namanya iqlab. Ya, namanya iqlab. Maka berakhirlah sela-sela kita mempelajari hukum nun sukun atau tanwin. Nun sukun atau tanwin. Jadi ada kalanya di dalam kalimat itu
nun sukun, ada kalanya nanti tanwin. Tanwin itu terbagi 3 Bapak Ibu sekalian. Ada baris 2 di atas, baris 2 di bawah, baris 2 di depan. An, in, un. Kalau bertemu dengan izhar, hurufnya 6, bertemu dengan idgham bigunna, hurufnya 4, bertemu dengan idgham bil gunna, lam dan ra 2, bertemu dengan ikhfa 15, bertemu dengan iklab 1 huruf. Nanti kita bedakan apakah beda antara hukum ikhfa syafawi dengan iklab. Ikhfa syafawi nanti mim sukun. Sama atau enggak? Dalam kaidah tajwid, dalam membaca, dalam tahsin kita, antara iklab ini kan nun sukun bertemu ba, tapi diganti nun ini jadi mim. Tapi kalau ikhfa syafawi nanti, ini ada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ini langsung dia mim sukun bertemu ba. Apakah sama atau tidak? Insyaallah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya di dalam hukum mim sukun. Ya, dalam hukum mim sukun. Silakan satu orang lagi. Di dalam surah Asy-Syams, di ayat 12, idzim ba'atha ashqaha. Silakan. Bapak ada yang mau baca? Ibu-ibu silakan, ibu-ibu. Asy-Syams. Wash. Coba fathah dari ta-nya itu sempurnakan. Rasulullah naqatallah wa suqyaha. Ya, dari fadamdama. Di situ ada kan fadamdama alaihim rabbuhum
Yang satunya mim sukun bertemu ba, yang satunya nun sukun bertemu ba. Dari segi kita mengucapkan, kita membaca itu sama. Tapi kalau dari segi tulisan beda. Yang satu mim sukun ba, yang satu nun sukun bertemu ba. Ini yang akan kita bahas di pertemuan insyaallah minggu depan. Ya, kita baca Shadaqallahul Azim. Mudah-mudahan dengan pertemuan malam ini ya, kita membahas tentang nun sukun atau tanwin. Tadi kita sudah ulang kembali tentang huruf-huruf yang keluar dari rongga mulut dan tenggorokan. Insyaallah minggu depan kita akan ulang huruf-huruf yang keluar dari al-lisan, ya, dimulai dari huruf ja, sya, ya, huruf dod, na, la, ra. Karena kita sudah membahas makharijul huruf secara sempurna, maka setiap pertemuan akan kita ulang-ulang kembali. Karena ini yang paling susah, makharijul huruf. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua, terutama di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan malam ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar. واجعل لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.